menemani aku ngeluyur hari ini. Hai, assalamualaikum semuanya, besti, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jut, ini di pagi-pagi hari ini cerah banget cuacanya, padahal ini baru jam 8 pagi loh guys ya. Hari ini aku tanpa bocil-bocil karena ini ceritanya aku mau pijet. Si jam 8 pagi tapi udah secerah ini dan cuacanya itu udah bikin gerah banget. Nah, biasanya kita selalu jalan berempat dan tiba-tiba ini kita jalan berdua, rasanya itu seperti ada yang kurang gitu. Nah, ya emang nggak bisa dibawa karena aku mau pijet, nanti pasti dia ngeriuin karena pijetnya itu lumayan lama, itu kurang lebih 2 jaman gitu. Aku paling suka kalau lewat sini, dan kalau mau pergi ke tempat tukang pijet ini pemandangannya bagus-bagus banget dan ada gunung gitu. Dan di sini aku berhenti ya, ini aku foto-foto dan bikin video gitu karena memang pemandangannya bagus banget, cerah banget, dan sebelahnya sawah plus gunung gitu. Dan udah kita foto-foto, kemudian lanjut kita jalan lagi, dan ini udah kita mau sampai ke rumah tukang pijet itu guys. Ya Allah, sawahnya itu indah banget pemandangannya, Masya Allah banget. Aku paling suka banget lihat sawah yang hijau-hijau seperti ini guys. Ini ceritanya aku udah sampai ke rumah tukang urut itu, dan setelah sampai aku disuruh duduk, dan setelah aku duduk disuruh nunggu, katanya masih netein anaknya. Dan kita udah nunggu setengah jam, aku nunggu setengah jaman lebih, dan ternyata orangnya tuh ngomong nggak bisa mijet karena badannya nggak enak. Lah kenapa nggak ngomong dari kemarin-kemarin, padahal kita udah janjian seminggu yang lalu loh guys. Pergi pun kita masih sempat SMS kalau kita udah mau OTW ke sana, dan dia bilang oke. Akhirnya singkat cerita kita pulang dan nggak jadi pijet. Kesel banget sih karena aku udah bela-belain kesini awal pagi dan disuruh nunggu, dan ternyata dia nggak bisa mijet. Kan kalau ngomong lebih awal kan enak, gak harus kita udah datang ke rumahnya setelah setengah jam baru ngomong nggak bisa mijet. Setelah kita nunggu hampir 1 jam di situ, akhirnya si bapaknya itu minta anaknya itu nggak bisa mijet. Cerita langsung aja kita pulang, dan setelah itu kita lanjut mau ke rumah Pak D karena ini rumahnya agak berdekatan sama rumah Pak D. Dan ini ternyata Pak D-nya nggak ada, kata tetangganya lagi nggak. Dan ini kita sempet tungguin, dan ternyata orang yang nggak pulang-pulang, dan akhirnya kita pulang aja. Ini kita belum sarapan, jadi kita pulang aja dan kita cari makanan di sebelah sini, dan ternyata nggak ada guys. Belum kita pulang, lanjut kita mau singgah ke bidan praktek mandiri seperti ini. Kita di sini mau cari obat gatal-gatal guys, tapi bukan gatal-gatal sama cewek ya guys. Kalau gatal-gatal sama cewek nggak usah cari obat, biar aku aja yang garukin nanti. Dan udah garuk ya kan. Setelah kita nunggu di situ, dan akhirnya dibukain pintu sama bidannya, dan ternyata obat gatalnya itu habis guys. Kenapa sih hari ini kok plong semua, nggak ada yang bener-bener bisa disamperin yang berguna gitu. Obatnya nggak ada, langsung aja kita pulang dan kita melewati gunung-gunung ini. Dan kita di sini lanjut mencari makanan, dan kita mikir mau makan apa. Di sini kita tadi pergi memang belum sarapan, cuma minum teh gitu kalau nggak salah. Dan setelah kita mencari-cari di sini kita ada yang tertarik, dan akhirnya kita makan di warung bakso ini karena baunya itu lumayan enak, keciuman gitu. Dan akhirnya kita panggil-panggil orangnya tapi nggak keluar-keluar, dan akhirnya kita bel baru orangnya muncul guys. Nggak tahu lagi ngapain di dalam, tidur paling ya, masa jualan sambil tidur sih. Dan ini singkat cerita, baksonya udah sampai tuh. Si Pak Eko lagi kelaparan banget, dia makan bakso plus lontong langsung lahap dimakannya karena memang belum sarapan ya. Si bapak pesan bakso besar, dan aku pesan bakso kecil-kecil karena aku nggak suka pesan bakso yang besar-besar karena dagingnya itu terlalu terasa seperti kurang masak gitu. Makanya aku paling nggak suka kalau makan bakso yang besar-besar. Pasti aku kalau makan bakso biasanya itu aku pesan bakso yang kecil-kecil seperti ini. Untuk baksonya lumayan enak banget, dan kuahnya itu mirip seperti bakso di Kalimantan, dan udah bikin aku ngobatin kangen makan bakso di Kalimantan. Cerita ini kita udah selesai makan baksonya, terus kita di sini mau bungkus juga untuk mertuaku karena tadi aku titipin ke sana si bocil-bocil, dan si abang masih sekolah. Dan ini nanti kita jemputnya jam 1. Dan ini kita di bakso Pak Songot kayaknya namanya, tapi enak banget loh baksonya, lumayan. Terus di sini lanjut aku melihat dari tadi ada es tebu, dan tidak ketinggalan pasti aku beli karena biasanya kalau aku lihat es tebu itu kalau aku jalan kemana-mana pasti aku beli, meskipun rasanya tuh aku nggak pengen minum es tebu, biasanya aku pasti beli karena inget waktu kecil aja ya aku sering minum es tebu. Sebenarnya bukan minum ya, makan tebu gitu ya, yang seperti digigit ya, dikupas, digigit terus disesep gitu. Jadi kayak kalau minum es tebu ini jadi ingat waktu kecil gitu.
gitu. Nah lanjut, ini kita udah selesai dan kita pulang. Seger banget es tebunya guys, dingin-dingin, dan ini cuacanya juga panas banget. Ini harganya cuma 4.000 dan rasanya tuh seger banget karena orang pesen baru diparut sama mbaknya. Ya aku pikir sebenarnya mbaknya itu cowok ya, dan ternyata itu cewek dan orangnya itu cantik, tapi seperti tomboy gitu, tapi mukanya cantik cuma nggak dilihatin gitu ya guys. Guys, diakhiri dengan pemandangan yang sangat cerah ini, yang sawah-sawah. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih yang udah menonton.